Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kedua dari materi legal drafting, yaitu berkenaan dengan pembentukan peraturan undang-undangan yang baik ataupun biasa disebut sebagai the principle of good legislation, gitu ya. Sebelum masuk jauh ke sana, teman-teman semuanya, yang perlu kemudian kita pahami dalam bagian ini akan saya jelaskan bahwa muara ataupun kemudian dasar daripada pembentukan peraturan undang-undangan yang baik itu dimulai dari adanya amanat konstitusi, di mana amanat konstitusi di situ disebutkan adanya satu kewenangan, adanya satu kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga yang kita sebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu memiliki kewenangan untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Di situ DPR dalam konstitusi diberikan amanah untuk menjalankan tiga fungsi kekuasaan. Yang pertama adalah legislasi, yang kedua adalah fungsi penganggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah, secara spesifik, amanat konstitusi terhadap pembentukan peraturan undang-undangan yang baik itu kemudian dibebankan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Maka secara otomatis Dewan Perwakilan Rakyat harus kemudian membentuk satu peraturan undang-undangan di mana akan memiliki sistem jaminan untuk menyelenggarakan pembentukan peraturan undang-undangan yang baik. Kemudian ya, kalau kemudian kita melihat dalam skema ini, amanat konstitusi kemudian yang menjalankan adalah negara, dalam hal ini negara diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat, gitu ya. Dan dalam rangka untuk kemudian menyelenggarakan negara sesuai dengan amanat pula ya, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki makna bahwa terdapat supremasi hukum dalam negara kita. Nah, supremasi yang dimaksud adalah supremasi hukum yang secara secara faktual ya menandakan bahwa tidak hanya kemudian yang dijunjung tinggi adalah hukum semata, tetapi juga mengharuskan bagaimana peraturan undang-undangan itu dibentuk secara baik. Ya. Karena kalau kemudian kita hanya berfokus kepada aturan hukum yang kemudian dianggap sebagai hal yang suprem atau sebagai suatu yang agung, tetapi kemudian tidak dibarengi dengan pembentukan peraturan undang-undangan yang baik, ya, baik hari itu dari segi formil maupun material, maka kemudian yang bisa terjadi justru adalah oligarki peraturan undang-undangan, ya. Karena aturannya hanya kemudian dibentuk semata, tetapi kemudian produknya ada, tetapi kemudian tidak menjamin rasa-rasa keadilan, tidak memenuhi rasa keadilan, tidak dapat mewujudkan keadilan. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman semuanya perlu kemudian kita ketahui bersama, ya, pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan undang-undangan, di situ disebutkan jenis dan hierarki peraturan undang-undangan terdiri atas 7 lapis. Di mana yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebelum jauh kemudian memasuki materi-materi yang selanjutnya, perlu kami jelaskan bahwa di dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 ini terdapat kerancuan. Kerancuan sebagaimana dimaksud yaitu adalah dengan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada poin pertama. Hal ini dapat memberikan satu tafsiran atau satu pemaknaan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu baru kemudian menjadi the supreme law of the land ketika kemudian ditetapkan di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Padahal kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan the supreme law of the land, yang merupakan peraturan tertinggi di satu wilayah yang mana terdapat pada negara Republik Indonesia. Maka tanpa ataupun tidak dicantumkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 lebih spesifik pada pasal 1 ayat pasal 7 ayat 1, maka sebenarnya itu tidak mereduksi tidak mereduksi ataupun tidak mengurangi hierarki daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya. Jadi dengan ataupun tanpa diletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, maka hal tersebut tidak mengurangi hierarki peraturan perundang-undangan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sisi lain kita juga mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dibentuk melalui proses dan prosedur yang berbeda dengan undang-undang yang biasa. Dalam studi hukum konstitusi, kita mengetahui bahwa ada konstitusi itu yang supreme dan yang tidak. Dengan memberikan penjelasan bahwa supreme constitution itu adalah konstitusi yang dibentuk dengan menentukan prosesnya sendiri dan menentukan bagaimana tata cara untuk merubahnya. Kita mengetahui bahwa pada pasal 37 Undang-Undang Dasar tahun 1945 di situ ditentukan bagaimana mekanisme perubahan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan itu hanya menyangkut pada undang-undang dan kemudian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Maka dari kesimpulan tersebut ya, bahwa konstitusi kita adalah satu konstitusi yang bersifat supreme, dan yang kedua tanpa kemudian meletakkan ini hierarki daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak akan berkurang dan tidak akan tereduksi. Yang kedua, teman-teman semuanya, yang perlu kemudian kita ketahui bahwa di dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di situ terjadi sebuah polemik. Apa polemik tersebut? Ya, pertama, ketika kemudian MPR mengeluarkan satu ketetapan yang di mana ketetapan tersebut ya memiliki kewenangan untuk kemudian meninjau ulang ya kekuatan daripada ketetapan MPR, di mana kemudian ketetapan MPR itu hanya tinggal sedikit dan kemudian setelah reformasi tidak pernah sama sekali MPR mengeluarkan tidak pernah mengeluarkan ketetapan MPR lagi. Yang lebih kemudian menjadikan lebih heboh bahwa ketika Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana ketika itu belum kita melihat ya, kita belum melihat keberadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, sehingga kemudian ketika ada perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan undangan pada pasal 12 tahun 2011, kemudian ketetapan MPR itu kemudian muncul. Di sisi lain, kemudian teman-teman semuanya, ini ada memang sebuah polemik yang saya kira polemik itu sudah lama, gitu ya. Tetapi kemudian itu kadang hanya bersifat teoritis semata, gitu ya. Hampir-hampir kemudian tidak kita temukan persoalan ketika kemudian para pakar menyatakan bahwa ketika kemudian kita menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar itu ya, undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945, dia telah kemudian melewati satu hierarki, yaitu keberadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan kemudian
dikatakan dalam konstitusi kita bahwa pengujian daripada undang-undang itu batu ujinya adalah undang-undang dasar. Padahal sebelum kemudian undang-undang kepada undang-undang dasar itu ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Inilah yang kemudian menjadikan kebingungan, ya. Bagaimana kemudian ada satu peraturan langsung kemudian diuji lompatan batu ujinya itu, tapi tidak menggunakan mekanisme peraturan yang ada di atasnya. Yang kedua, sistem ketatanegaraan kita hari ini tidak kemudian menganut adanya lembaga tertinggi negara, hanya lembaga tinggi negara semata. Sehingga MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga lain itu semuanya dianggap setara sepanjang kemudian kewenangannya disebutkan dan kelembagaannya pula disebutkan di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun kemudian mengapa produk hukum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini kemudian berada di atas undang-undang gitu. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa MPR dan DPR itu dikatakan sama sebagai lembaga tinggi negara. Hanya saja memang MPR ini keberadaannya baru kemudian muncul ketika kemudian DPR bersama-sama dengan DPD melakukan sebuah kegiatan, ya, atau rapat dan sebagainya itu kemudian baru menjadi MPR. Selebihnya kan kemudian MPR itu adalah lembaga yang sama. Gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Selanjutnya, teman-teman semuanya, ada pula undang-undang, ada pula peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang dimana ini juga mengandung polemik juga ketika kita memperhatikannya, di mana keberadaan syarat-syarat untuk kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disebut sebagai Perpu, ini meskipun kemudian sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tetapi kemudian banyak para ahli mengatakan bahwa Perpu ini justru menjadi proses pembentukan menjadi proses yang sering digunakan oleh Presiden ketika akan membentuk sebuah undang-undang itu banyak halangannya. Gitu. Apalagi kemudian dalam konfigurasi politik di mana ketika DPR adalah koalisi daripada Presiden, ini kemudian bisa menjadi booster terhadap Perpu itu sendiri, sehingga Perpu itu semakin cepat untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang. Maka para pakar kemudian memberikan satu solusi ketika ada wacana perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 yang saya kira teman-teman yang di kelas legal drafting A itu kan kemudian mengikuti webinarnya. Maka kemudian di situ teman-teman mengetahui bahwa adanya keinginan untuk kemudian memasukkan fast track legislation. Timbang kemudian menggunakan Perpu, maka lebih baik kemudian menggunakan sistem fast track legislation ataupun legislasi dengan jalan pintas gitu. Meskipun begitu, teman-teman semuanya perlu kita ketahui bahwa kewenangan untuk membuat Perpu itu berada di konstitusi. Nah, kalau kemudian kita ingin menghapus, maka itu kemudian akan sangat sulit. Tapi paling tidak, fast track legislation itu kan kemudian mengikut sertakan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka untuk pembentukannya, ketimbang kemudian Perpu, yang mana Perpu tersebut hanya dibentuk oleh eksekutif, dalam hal ini adalah Presiden, gitu ya, dalam kondisi-kondisi genting. Selain daripada itu, kalau misalkan PP, Perpres, Perda provinsi, kabupaten kota, ini saya kira tidak sering kita temukan persoalan dalam jenis dan hierarkinya. Saja kalau kemudian teman-teman semuanya menemukan materi-materi muatan, itu saya kira baik kemudian di undang-undang maupun di peraturan perundang lain, saya kira akan kita temukan banyak persoalan. Tetapi pada persoalan jenis dan hierarki peraturan undangan, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ terdapat Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana seharusnya tidak perlu kemudian dicantumkan ketetapan MPR ini yang apakah kemudian dijadikan batu uji, kemudian berapa persoalan kelembagaan negaranya pun
tidak kita temukan lagi lembaga tertinggi, dan kemudian Perpu itu menjadi persoalan tersendiri dalam jenis dan hierarki peraturan undangan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011. Di lain sisi, kalau kemudian teman-teman juga perhatikan bahwa kekuatan setiap daripada jenis peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan hierarkinya. Maka kalau kemudian kita kembali lagi, kita melihat Undang-Undang Dasar itu berada yang terdapat di bagian paling atas, sedangkan Perda di bagian paling rendah, maka secara otomatis kita mengetahui bahwa Undang-Undang Dasar menjadi the supreme law of the land, hukum tertinggi di sebuah negara, gitu ya. Sedangkan kemudian Perda kabupaten kota menjadi yang paling rendah, gitu ya. Kemudian naik-naik ataupun kita kalau dari atas kemudian turun-turun dan lain sebagainya itu. Sebagaimana dituangkan dalam ayat 2 pasal 7 ayat kita ulangi lagi, pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sebagai tambahan juga diatur aturan-aturan lainnya dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2, gitu ya. Teman-teman nanti bisa cross check ke Undang-Undang 12 tahun 2011. Peraturan-peraturan perundang-undangan apa saja yang kemudian disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 dan 2, di mana kemudian di situ disebutkan peraturan perundang-undangan yang lain selain daripada pasal 7 ayat 1. Meskipun dalam seingat saya, Dr. Bayu Dwi Anggono itu kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya tidak perlu kemudian pasal 8 ayat 1 dan 2 itu menjelaskan itu. Karena ke semua peraturan perundang-undangan yang kemudian dikeluarkan oleh kelembagaan yang lain itu hanya bersifat internal semata ataupun kemudian dalam rangka untuk menjalankan fungsinya. Sedangkan yang pasal 7 ayat 1 ini kan berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman semuanya, ya, dalam pasal 4 disebutkan bahwa peraturan undang-undangan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi undang-undang dan peraturan undang-undangan di bawahnya. Ya. Kemudian juga menentukan hierarkinya. Ini sama aja. Nah, selanjutnya dalam pengetahuan dasar yang kemudian harus kita ketahui dalam urusan pembentukan peraturan undang-undangan yang baik atau the principle of the good legislation, itu kita harus mengetahui 4 hal ini. Yang pertama adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, teman-teman semuanya, dalam bagian pertama, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, itu kita akan menemukan ada 7 prinsip di situ. Ada 7 asas yang kemudian harus kita perhatikan. Yang pertama, adanya kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas. Kita ibaratkan sebagai sebuah rombongan ataupun kemudian kafilah ataupun itu yang mana mereka akan menuju suatu tempat tertentu, maka sejak awal ataupun sedari awal sudah ditentukan tujuannya. Bukan kemudian ketika sudah pada tahapan tertentu, ya 5 tahapan itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan sampai kemudian pengundangan, itu baru kemudian dicari-cari apa tujuannya, gitu. Ya. Kejelasan tujuan juga mencakup bahwa tujuan tersebut adalah tujuan yang memiliki makna dan juga memiliki kebermanfaatan dan juga kemudian mengandung keadilan, gitu ya. Atau dengan kata lain kita katakan sebagai the meaningful suatu kejelasan yang memiliki makna, gitu ya. Decision, the meaningful decision, gitu ya. Adanya kejelasan tujuan, gitu. Maka tidak bisa kemudian tujuan ini kita reka-reka, tujuan ini kita tidak bisa karang-karang, tujuan ini kita tidak bisa asal buat dan lain sebagainya, sehingga kemudian mengurangi makna daripada tujuan pembentukan peraturan perundangan tersebut. Yang kedua, ya,
kejelasan ataupun kemudian dalam persoalan kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Prinsip ini harus kemudian dijelaskan dari awal. Siapa yang nantinya akan membentuk peraturan perundang-undangan ini? Apakah kemudian undang-undang ini dibentuk siapa? Apakah kemudian Perpu ini dibentuk siapa? Itu dari awal sudah jelas. Ya. Di mana kalau kemudian kita berbicara undang-undang, maka yang bentuk adalah DPR. Kalau kemudian Perpu, maka yang bentuk adalah Presiden. Kalau kemudian itu adalah PP, berarti yang bentuk adalah Presiden. Perpres juga Presiden. Sedangkan Perda, baik tingkat provinsi maupun kota, kabupaten kota, itu yang bentuk adalah kewenangan daripada DPRD provinsi atau kabupaten kota tersebut. Jadi kelembagaan itu penting gitu, sehingga tidak carut-marut. Undang-undang dibentuk oleh DPRD, Perpu dibentuk oleh DPR, kemudian Perda dibentuk oleh Presiden dan sebagainya. Ini menjadikan kerancuan. Maka sedari awal sudah dijelaskan bahwa kelembagaan itu kemudian juga turut serta menentukan keabsahan daripada sebuah peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ini nanti kemudian kita sampaikan pada bagian selanjutnya. Yang keempat, adanya upaya bahwa seluruh daripada peraturan undang-undangan yang dibentuk dapat dilaksanakan. Peraturan undang-undangan tidak boleh kemudian memuat materi muatan, pasal-pasal, ataupun pengaturan-pengaturan yang itu tidak mungkin kemudian dilaksanakan. Harus kemudian memiliki ukuran, measurable, ya, dapat terukur secara jelas. Apakah kemudian peraturan perundang-undangan yang kemudian ditetapkan, ya, kemudian diundangkan, itu kemudian memenuhi aspek dapat dilaksanakan. Jangan sampai kemudian kita membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang itu nyata-nyata ternyata tidak bisa dilaksanakan oleh mereka yang terkena adresat daripada peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tumpul dan tidak mampu kemudian mencapai apa yang kemudian dicita-citakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Sebuah peraturan perundang-undangan harus memiliki kegunaan dan target jelas daripada kegunaan daripada hal tersebut, ya, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang ke-6, ada kejelasan rumusan. Kejelasan rumusan sebagai yang dimaksud adalah kejelasan rumusan daripada setiap pasal-pasal yang kemudian disepakati ataupun kemudian nantinya diundangkan. Dan yang terakhir, adanya prinsip keterbukaan. Baik keterbukaan dari proses sampai kemudian pengundangannya. Ini kita coba lewati ya, karena tadi sudah saya jelaskan paling tidak, ya. Kemudian teman-teman semuanya, dalam urusan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan itu kemudian telah ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Di mana materi muatan undang-undang misalkan itu mengatur 5 aspek. Pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang biasanya di dalam konstitusi kita itu kemudian dituangkan dalam pasal misalkan diatur lebih lanjut dengan undang-undang, diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Itu menjadi suatu hal pengaturan lebih lanjut. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Teman-teman semuanya, saya kira pada dalam materi muatan yang bagian B ini harus kemudian ditinjau ulang ketika kemudian kita akan memasukkan materi teknik omnibus law. Sebagaimana kita ketahui bersama, ada wacana untuk kemudian mengadopsi sistem pembentukan peraturan undang-undangan melalui mekanisme omnibus law. Ketika omnibus law itu kemudian kita masukkan, ini kan kemudian kita lihat bahwa akar sejarah kenapa kemudian lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, adanya undang-undang yang begitu banyak. Di sisi lain, satu undang-undang dengan undang-undang lain itu kemudian saling berbenturan. Maka untuk menghindari hal tersebut, dibuatlah satu undang-undang yang merangkum banyak hal. Yang dimungkinkan satu materi muatan dengan materi muatan lain itu tidak bertabrakan.
Nah, tapi kalau kemudian undang-undang menginisiasi lahirnya undang-undang lain, nah ini kemudian saya kira bertabrakan dengan prinsip yang dimiliki Omnibus Law. Karena Omnibus Law itu sifatnya ingin merangkum seluruhnya menjadi dalam satu undang-undang. Tapi kalau kemudian undang-undang ini melahirkan undang-undang lain, maka ini akan bertabrakan ataupun kemudian berseberangan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Omnibus Law. Yang ketiga, adanya pengesahan perjanjian internasional tertentu. Ya. Ketika Indonesia meratifikasi atau mempersetujui atau kemudian menundukkan dirinya pada satu perjanjian internasional, maka perjanjian internasional tersebut harus kemudian diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang materi muatan undang-undang adalah undang-undang dimaksudkan salah satunya mengakomodir materi muatan pengesahan perjanjian internasional. Selanjutnya, yang keempat adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kita mengetahui bahwa apa yang diuji dalam proses judicial review di Mahkamah Konstitusi itu adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka tidak heran ketika kemudian putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian misalnya menegasikan ataupun menegatifkan satu peraturan, menegatifkan satu pasal dalam undang-undang, maka kemudian tindak lanjutnya adalah melalui mekanisme undang-undang. Atau putusan Mahkamah Konstitusi ini berisi norma baru, dan norma baru ini harus kemudian diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Maka peraturan perundang-undangan yang layak untuk mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yaitu adalah undang-undang. Dan yang terakhir, ya, ini adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kalau kita lihat bangunan materi muatan undang-undang, itu yang keempat-empatnya adalah berisi daripada hukum yang sudah ada, gitu ya. Hukum sudah ada, ataupun kemudian tinggal merumuskan saja, gitu. Sedangkan yang bagian E terkait dengan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, ini kan kemudian harus diramu terlebih dahulu apa saja yang kira-kira penting untuk kemudian dimasukkan. Yang kedua, materi Perpu itu sama dengan undang-undang. Cuma dalam proses pembentukannya secara formil itu harus kemudian memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi yang paling tidak di situ menjelaskan terkait dengan dalam kondisi kegentingan. Kondisi kegentingan tersebutlah yang kemudian digambarkan dan dijabarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, materi peraturan pemerintah itu berisi terkait dengan materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Bahwa peraturan pemerintah itu ada karena ada inisiasi daripada undang-undang. Sehingga undang-undang itu mendelegasikan kepada presiden untuk membentuk sebuah peraturan pemerintah. Maka kalau ada PP yang tidak dibentuk atas dasar perintah daripada undang-undang, maka kita bisa mempertanyakan apakah PP ini untuk menjalankan urusan pemerintahan dalam arti menjalankan undang-undang ataukah hanya untuk kepentingan eksekutif itu sendiri. Sedangkan Perpres yaitu adalah materi muatan presiden yang berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang secara langsung atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Ya, jadi Perpres itu memuat 3 materi, yaitu yang diperintahkan undang-undang, materi untuk melaksanakan PP, atau materi yang lainnya yang tidak daripada undang-undang dan PP, tapi dimaksudkan untuk penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Lantas kemudian dasar hukumnya dari mana, Pak? Ya, kita ketahui bersama bahwa kekuasaan eksekutif sebagaimana mandat sesuai dengan amanat daripada konstitusi merupakan kewenangan daripada presiden. Yang selanjutnya, bahwa materi muatan perda daerah provinsi, daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan undang-undang yang lain yang lebih tinggi yang pada pokok dan intinya merupakan tugas daripada daerah itu sendiri atau kita sebut saja sebagai otonomi daerah.
Kita skip bagian ini, teman-teman semuanya, ketentuan pidana, kemudian ini kita skip dulu ya. Kemudian ini saya sudah jelaskan tadi kedayagunaan dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses pembentukan peraturan undang-undangan, teman-teman semuanya, kita tahu di situ ada 5 tahapan yang kemudian harus dijelaskan. Di situ ada perencanaan, kemudian menuju ke penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Seluruh proses daripada proses pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus kemudian memiliki tahapan yang dilalui. Gitu. Tidak boleh kemudian perencanaan tidak dilalui, kemudian pembahasan tidak dilalui, penyusunan tidak dilalui, atau dan lain sebagainya, salah satunya ataupun keseluruhannya, maka kemudian pembentukan undang-undang peraturan perundang-undangan ini dinyatakan sebagai peraturan undang-undangan yang cacat formil, yang mana dapat diputuskan untuk kemudian dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan undang-undangan. Bagian terakhir yang ingin saya jelaskan, teman-teman semuanya, hal-hal yang penting kemudian untuk diperhatikan di dalam pembentukan peraturan undang-undangan yang baik itu harus kemudian juga memperhatikan proses pendelegasian wewenang, misalkan dalam undang-undang ke PP, ataupun kemudian dalam perda dan lain sebagainya, penyidikan, pencabutan, dan perubahan. Dan yang terakhir adalah keberadaan naskah akademik, penyebarluasan informasi, kemudian sumber informasi, dan yang terakhir adalah bahasa. Oke, teman-teman semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita insya Allah bertemu pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.